أذكركم بقوله تبارك وتعالى في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kajian fiqih salat kita, di mana kita sedang membicarakan tentang salatul jamaah, salat berjamaah, dan berbagai hukum dan masalah yang terkait dengannya. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan adabul masyi, adab berjalan menuju ke tempat pelaksanaan salat berjamaah. Sekarang kita bicarakan lebih rinci lagi, walaupun beberapa pertemuan yang lalu pernah kita singgung tentang apa hukum menghadiri panggilan solat berjamaah itu, baik laki-laki maupun perempuan. Secara umum kita bicarakan dahulu tentang hukum solat berjamaah sebelum kita berbicara khusus untuk wanita. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah dikatakan bahawa hukum salat berjamaah itu nanti bisa dibagi kepada dua kelompok pembahasan. Yang pertama adalah untuk laki-laki, dan yang kedua hukumnya untuk wanita atau perempuan. Hukum salat berjamaah untuk laki-laki tidak disepakati oleh ulama dalam satu ketentuan hukum. Karena itu kita temukan di dalam berbagai kitab tentang salat berjamaah sering diberitakan kepada kita ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatil jamaah lirrijal ala aqwalin. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah hukum solat berjamaah untuk laki-laki. Kalau kita telusuri pandangan-pandangan para ulama, akan banyak pendapat. Tetapi kalau kita simpulkan dari sekian banyak pendapat itu, bisa kita katakan ada dua pendapat umum di kalangan ulama tentang hukum melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat yang pertama adalah salat berjamaah itu wajibah alal a'yan, adalah wajib ain atau fardu ain. Berarti setiap laki-laki wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya lah Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan dari kalangan tabi'in atau generasi sesudah sahabat yang berpendapat demikian adalah Atha Ibn Rabbah, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga Abu Thur. Dan inilah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita baca kitab-kitab ulama Saudi, dan mungkin juga para da'i dan para ulama kita yang pernah mengaji atau belajar dengan ulama-ulama di Saudi Arabia, kebanyakan mereka berpendapat bahawa salat berjamaah itu adalah
fardu ain, wajib aini. Kenapa? Karena yang dominan diamalkan di Saudi Arabia itu adalah mazhab Hambali di dalam fiqih. Ya, dari pandangan kita tidak ada masalah untuk mengambil pendapat itu. Namun menyodorkan kepada umat bahwa persoalan ini adalah hanya satu pandangan ulama, ini yang tidak tepat. Ulama harus jujur di dalam menyampaikan pandangan para ahli fikih, apalagi perbedaan itu tidak terjadi atau tidak muncul kemudian. Dia telah muncul di era semenjak masa sahabat. Kemudian apa yang menjadi alasan bagi para ulama yang mengatakan salat berjamaah itu wajib secara individu atau fardu ain, kecuali kalau ada uzur, ya? Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salat di saat dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, apabila engkau berada di tengah mereka kemudian engkau dirikan untuk mereka salat berjamaah. Itu kan ayat itu terkait ketika dalam keadaan berperang. Bagaimana para ulama yang mengatakan hukum salat berjamaah wajib memahami ayat tersebut? Mereka katakan innallah, ini pemahaman ya terhadap ayat. Innallah amara bi salatil jama'ati fi halil khawfi wa fi halil amni awla wa akad. Sesungguhnya Allah memerintahkan salat berjamaah dalam keadaan khauf, kecemasan dan ketakutan dalam peperangan. Nah, bagaimana salat berjamaah kalau dalam keadaan aman? Tentu lebih diperintahkan, lebih kuat lagi penegasannya. Itu alasan mereka. Dalam takut saja, dalam perang saja disuruh, apalagi tidak dalam perang. Nah. Kemudian berikutnya, dalil yang mereka pakai adalah dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Qimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mereka memahami itu adalah amar, perintah yang memfaedahkan kewajiban. Kalau ada amar yang mutlak atau perintah seperti itu, maka menurut pandangan mereka wajib difahami bahwa itu adalah kewajiban. Ayat-ayat tersebut mereka perkuat dengan firman, dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar orang-orang yang tidak memenuhi panggilan azan untuk berjamaah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatab. Demi yang menggenggam jiwaku, kata Nabi, demi Allah,
berkeinginan sangat saya untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar, ya, kemudian dihimpun, semuanya mencari, kemudian aku perintahkan orang melakukan salat. Setelah kayu bakar tersedia, aku perintahkan untuk orang melakukan salat, azan untuk melaksanakan salat tersebut. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang banyak. Kemudian saya akan menuju ke orang-orang yang tidak melakukan salat, saya bakar rumah-rumah mereka itu, kata Nabi. Nah, jadi hadis ini menurut ulama yang mengatakan salat berjamaah wajib ini menguatkan pemahaman mereka tentang ayat tadi, bahawa salat berjamaah itu adalah wajib secara individu, fardu-ain. Walaupun nanti ketika ditanyakan apakah kewajiban tersebut kalau tidak dilakukan, salat yang dilaksanakan oleh orang di rumahnya batal, mereka tidak sepakat pula. Apakah batal salat seseorang yang kalau tidak berjamaah? Nah, mazhab yang mengatakan wajib juga tidak sepakat, dia mengatakan tidak batal. Tetapi dia telah meninggalkan suatu keberuntungan yang sangat besar dan berdosa karena tidak memenuhi panggilan untuk berjamaah. Ini pendapat mereka. Nah, namun pemahaman seperti itu terhadap ayat dan hadis tentu dijawab oleh ulama yang mengatakan itu tidak wajib. Nah, di antaranya adalah yang pertama yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkeinginan sangat untuk membakar rumah orang yang tidak memenuhi panggilan azan. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kalangan munafiqun, bukan orang-orang beriman. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, orang yang tidak datang memenuhi panggilan azan. Yang dimaksud oleh Rasul tidak dibakar itu orang munafik, karena beliau tahu ini orang-orang enggan melaksanakannya karena kemunafikan. Kemudian alasan yang kedua, hadis itu tidak menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hamamtu. Beliau berkeinginan kuat tetapi kan tidak melakukannya. Kalau seandainya itu kewajiban, Nabi itu tidak mentolerir. Ya memang keluar, beliau bakarlah semua orang meninggalkan yang wajib. Tapi Nabi kan berkehendak, ada keinginan, tapi tidak beliau lakukan. Itu menunjukkan bahwa itu bukan kewajiban. Jadi difahami bahwa pernyataan Nabi itu sebatas apa difahami? Sebatas jangan sampai memandang enteng salat berjamaah. Nah, perdebatan tentang kedua pendapat ini dengan berjawab tentang pemahaman terhadap dalil tersebut banyak di dalam kitab-kitab fikih. Ya, di antaranya Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah mengulas setiap dalil demi dalil dan istinbat demi istinbat. Kemudian kita pindah ke dalil yang berikutnya yang mengatakan kewajiban adalah hadis Abu Hurairah. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi didatangi oleh seorang buta, bertanya, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun."
yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya untuk datang ke masjid. Nah, apa yang dia inginkan untuk datang kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Apakah beliau bisa memberikan rukhsah ayyurakhisa lahu fa yusalli di baitin, diberi keringanan salat di rumah. Nah, farakhasalah. Mulanya Nabi memberikan keringanan. Falamma walla, ketika orang buta tadi pergi, fada'a, dipanggil kembali oleh Nabi. Sini. Nah, kemudian kata Nabi, hal tasma'un nida bis salat? Engkau mendengarkan panggilan salat tak? Faqala na'am. Kata orang buta tadi, iya ya Rasul, saya dengar. Qala fa'ajib. Kata Nabi, jawablah. Nah, ini yang difahami makna ajib di situ menurut orang yang mewajibkan, dia datang penuhi. Karena mana ijabah an-nida bukan berarti menjawab panggilan azan, tetapi memenuhinya dengan mendatangi tempat salat. Ini dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan, ditambah hadis Ibnu Abbas, tetapi sebenarnya hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi, walaupun sebagian ulama mengatakan ini dari Nabi SAW, sebagaimana diikhrajkan, terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, juga di dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Tetapi pendapat yang kuat terkait dengan penelusuran hadis ini, sebenarnya ini bukan dari Nabi tapi dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan panggilan, falam yujib, dan tidak memenuhi panggilan itu, fala salata lahu, tidak ada salat untuknya, illa min uzr, melainkan karena uzur kalau dia tidak datang. Tapi riwayat ini tidak sampai kepada Nabi. Yang masyhur ini hanya adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Dan inilah dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama mengatakan bahawa salat berjamaah itu wajib. Nah, itu pendapat kalau kita telusuri mazhab fikih, yaitu pendapat mazhab Hambali. Dan sebelumnya ada beberapa sahabat yang berpendapat seperti itu, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Dari kalangan tabi'in ada Atha bin Rabbah, kemudian ada Al-Imam Al-Auza'i. Nah, sedangkan pendapat jumhur ulama, tiga mazhab fikih yang masyhur di luar mazhab Hambali, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i berpendapat bahawa salat berjamaah itu berkisar antara apa? Antara sunnah atau fardu kifayah. Jadi tidak sampai ke peringkat fardu ain. Ada perbedaan antara. Jadi kalau kita kumpulkan pendapat yang kedua ini, ada tiga pula kira-kira. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Alasan para ulama itu karena Nabi SAW membandingkan antara solat berjamaah dengan solat sendiri. Kan hadisnya populer itu, sering ibu-ibu bapak dengar. Salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu afdal atau melebihi afdaliyahnya dibandingkan dengan salat sendiri 27 derajat. Itu menunjukkan apa? Bahwa salat sendiri itu bukan tidak boleh, bukan tidak sah.
Kalau seandainya perkaranya tidak sah, tentu Nabi tidak membuat perbandingan seperti itu. Masa dibandingkan pekerjaan yang salah dengan pekerjaan yang benar? Kan bunyi hadis itu apa? Salat berjamaah afdal atau melebihi afdalnya dibandingkan salat sendiri seberapa? 27 kali lipat. Bisab'in wa isrina darajah. Itu menunjukkan apa? Bahwa salat sendiri itu memiliki nilai. Ya. Ada keutamaannya. Tetapi keutamaan salat berjamaah melebihinya 27 kali lipat. Nah, kalau salat sendiri itu punya keutamaan, berarti dia bukan suatu hal yang salah, bukan suatu yang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban mana ada afdalnya? Nah, begitu pemahaman ulama dalam mazhab yang tiga itu. Dalil mereka, Nabi mengatakan bahwa apa? Salat berjamaah itu afdal. Itu menunjukkan salat sendiri itu bukan suatu pelanggaran. Nah, bagaimana kita akan mengatakan itu kewajiban, sedangkan Nabi tetap mengatakan dia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang meninggalkan kewajiban, mana nilainya?